X lahir dengan nama Malcolm Little pada 19 Mei 1925 di Omaha, Nebraska. Ia tumbuh di tengah Amerika yang keras, penuh diskriminasi rasial, penindasan terhadap kulit hitam, dan ancaman kelompok supremasi putih. Ayahnya, R. Little, seorang pendeta baptis dan aktivis pendukung Marcus Garvey, dibunuh ketika Malcolm masih kecil, diduga oleh kelompok rasis. Ibunya, Louise, jatuh miskin dan akhirnya mengalami gangguan mental hingga dirawat di rumah sakit jiwa. Malcolm dan saudara-saudaranya tercerai-berai ke panti asuhan dan keluarga angkat. Masa kecil Malcolm penuh luka. Ia belajar sejak dini bahwa menjadi kulit hitam berarti selalu berada di bawah ancaman. Saat duduk di sekolah, ia adalah murid cerdas. Namun seorang gurunya meruntuhkan semangatnya dengan mengatakan bahwa impian Malcolm menjadi pengacara tidak realistis bagi seorang kulit hitam. Kata-kata itu menghantam keras. Malcolm kehilangan arah, lalu tenggelam ke dalam dunia kriminal, narkoba, perampokan, hingga pencurian. Pada 1946, di usia 21 tahun, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ironisnya, justru di balik jeruji besi inilah titik balik terjadi. Di penjara, Malcolm menemukan gairah belajar yang luar biasa. Ia menghabiskan hari-harinya membaca buku sejarah, filsafat, agama, dan politik. Dari Shakespeare hingga dunia Islam, semua ia lahap. Ia berlatih menulis ulang kamus kata demi kata untuk memperkaya kosakata. Dari seorang kriminal jalanan, Malcolm berubah menjadi sosok yang haus pengetahuan. Selama di penjara, Malcolm berkenalan dengan ajaran Nation of Islam melalui surat dari saudaranya. Gerakan ini dipimpin oleh Elijah Muhammad, yang mengajarkan bahwa orang kulit hitam adalah bangsa terpilih, sedangkan kulit putih adalah iblis penindas. Bagi Malcolm yang tumbuh dalam diskriminasi, ajaran itu memberi jawaban. Setelah bebas pada 1952, Malcolm resmi menjadi anggota Nation of Islam dan mengganti namanya menjadi Malcolm X. Huruf X melambangkan identitas Afrika yang hilang akibat perbudakan. Sebagai juru bicara Nation of Islam, Malcolm X menjadi orator ulung. Retorikanya tajam, penuh kemarahan, tapi juga menggetarkan hati. Ia berbicara tentang kebanggaan menjadi hitam, tentang martabat, dan tentang melawan penindasan dengan segala cara. Berbeda dengan Martin Luther King Jr. yang menekankan non-kekerasan, Malcolm X menyerukan perlawanan aktif. Baginya, jika kulit putih menindas dengan kekerasan, maka kulit hitam berhak membela diri dengan kekerasan pula. Perbedaan pandangan itu membuat Malcolm X sering dicap radikal. Media kulit putih menggambarkannya sebagai ancaman, sementara banyak pemuda kulit hitam melihatnya sebagai simbol keberanian. Malcolm berkeliling Amerika, membuka masjid, mengorganisir massa, dan menjadi wajah paling menonjol dari Nation of Islam. Namun, di balik ketenarannya, hubungan Malcolm dengan Elijah Muhammad mulai retak. Ia kecewa mengetahui bahwa pemimpinnya terlibat skandal moral, bertolak belakang dengan ajaran yang selama ini ia suarakan. Puncaknya, pada 1963, ketika Presiden John F. Kennedy dibunuh, Malcolm berkata bahwa itu adalah chickens coming home to roast, konsekuensi kekerasan Amerika yang kembali ke dirinya sendiri. Ucapan itu membuat Nation of Islam menghukumnya. Pada 1964, Malcolm X keluar dari Nation of Islam dan mendirikan organisasinya sendiri, Muslim Mosque, Inc., serta Organization of Afro-American Unity. Ia juga pergi haji ke Mekah, perjalanan yang mengubah pandangannya secara mendalam. Di Tanah Suci, ia melihat Muslim kulit putih dan kulit hitam beribadah bersama tanpa diskriminasi. Untuk pertama kalinya, Malcolm menyadari bahwa Islam sejati tidak mengenal ras. Dari situ, ia mulai melunakkan pandangannya. Ia tidak lagi menyebut semua kulit putih sebagai iblis, melainkan membedakan antara individu yang menindas dan yang berjuang untuk keadilan. Sepulang dari haji, Malcolm X semakin vokal di kancah internasional. Ia menyoroti masalah hak asasi manusia, membawa isu penindasan kulit hitam Amerika ke forum global. Ia mendekatkan diri dengan pemimpin dunia ketiga, Afrika, dan Asia. Ia menjadi jembatan antara perjuangan kulit hitam dengan gerakan anti-kolonial di seluruh dunia. Perubahan itu membuatnya semakin berbahaya di mata banyak pihak. Nation of Islam merasa dikhianati, sementara pemerintah Amerika memandangnya ancaman serius. FBI terus mengawasinya, dan nyawanya semakin terancam. Pada 21 Februari 1965,
Saat berpidato di Audubon Ballroom, New York, Malcolm X ditembak mati oleh 3 pria bersenjata. Ia meninggal di usia 39 tahun. Kematian itu mengejutkan dunia. Ribuan orang hadir di pemakamannya, dan warisannya terus hidup hingga kini. Malcolm X adalah sosok penuh kontradiksi. Dari seorang anak miskin menjadi kriminal, dari narapidana menjadi cendekiawan, dari pengkhotbah radikal menjadi pejuang lintas ras. Perjalanannya mencerminkan luka dan harapan kulit hitam Amerika. Ia mengajarkan kebanggaan, kemandirian, dan keberanian melawan penindasan. Hari ini, nama Malcolm X diingat bukan hanya sebagai simbol perlawanan, tetapi juga sebagai suara yang mengingatkan bahwa keadilan tidak akan datang dengan diam. Bahwa mereka yang tertindas harus berani menuntut haknya, meski dunia melabeli mereka radikal. Ia adalah potret perjuangan hitam Amerika, dan kisahnya tetap relevan selama ketidakadilan masih ada.